Pemirsa, untuk membantu korban banjir bandang di Sumatera dan juga Aceh, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten menyalurkan bantuan uang tunai. Bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat, dan penyerahan bantuan dipimpin langsung Bupati Tangerang Maisal Rashid dan diterima langsung Ketua PMI Pusat Muhammad Yusuf Kala. Bantuan tahap pertama adalah hasil donasi dari ASN setempat dan PKK serta Abdesi Kabupaten Tangerang, Banten. Donasi berupa uang tunai 1,5 miliar rupiah diberikan secara langsung melalui mekanisme transfer ke rekening PMI. Donasi ini diharapkan bisa membantu para korban banjir dan tanah longsor yang ada di 3 provinsi yang terdampak bencana ini. Di antaranya adalah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami berprihatin dan kabupaten atau kota dan seluruh Indonesia ini sudah tidak terjadi lagi, Ketua PMI. Dari PMI Kabupaten Tangerang sudah mengirimkan personil Bapak ke sana. Tentunya ini juga 1,5 miliar dan kita mohon bantuannya ini akan diserahkan kepada PMI Pusat melalui PMI untuk bisa dikirimkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana alam, yaitu banjir dan longsor di Aceh, di Padang maupun di Medan. Di samping itu juga kita menerima bantuan logistik dalam bentuk barang. Kita punya gudang sebelah menampung itu. Karena tiap 2 minggu kita akan karena kapal kita membawanya. Dan untuk mengulas bagaimana situasi terkini terkait dengan pasca bencana yang menimpa 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akan langsung diulas oleh rekan kami Adi Prihadi di sana. Silakan, Adi. Terima kasih, Alka. Pemirsa, Rabu 10 Desember seharusnya 3 provinsi yang dilanda banjir bandang sudah memasuki masa pasca tanggap darurat. Namun Kementerian Dalam Negeri dalam surat resmi pada 9 Desember menginstruksikan 3 gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memperpanjang masa tanggap darurat di wilayahnya masing-masing. Keputusan ini bukan sekedar administrasi belaka, pemirsa. Ada 3 alasan yang sangat konkret yang menunjukkan darurat bencana di lapangan masih jauh dari selesai. Kita ke slide pertama. Kalau kita lihat dashboard resmi BNPB yang kami peroleh di tanggal 11 Desember pukul 9 pagi. Korban yang diperbarui di hari ini sangat sulit menyebut bencana di Sumatera sebagai sesuatu yang sudah lewat. Per Kamis 11 Desember tercatat 971 warga meninggal dunia. Aceh mencatat 391 jiwa, Sumatera Utara 340 jiwa, Sumatera Barat 240 jiwa. Hampir 300 warga, tepatnya 255 jiwa, masih dalam status hilang. Angka ini turun drastis di Aceh dari 174 menjadi hanya 31 warga per Kamis pagi. Artinya apa? Tim SAR berhasil menemukan lebih dari 140-an korban dalam waktu singkat. Tapi di Sumatera Utara masih ada 128 warga dalam pencarian. Angka terbanyak di 3 provinsi. Lebih dari 5.000 warga mengalami luka-luka. Mayoritas 4.300 warga ada di Aceh. Kita akan lihat dashboard dari BNPB berikutnya. Ini adalah data untuk jumlah warga pengungsi. Dari sisi pengungsi, ada perubahan yang cukup signifikan. Sebelumnya ada lebih dari 1 juta warga pengungsi. Angkanya turun menjadi sekitar 894.501 jiwa. Tapi penurunan angka ini bukan berarti krisis pengungsian selesai. Banyak yang terpaksa kembali ke rumah rusak karena kondisi pengungsian yang padat, minim fasilitas, dan mulai muncul wabah penyakit, serta membutuhkan perhatian serius. Terutama terkait dengan distribusi logistik, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Lanjut kita akan melihat angka kerusakan infrastruktur. Kita lihat data dashboard BNPB untuk kerusakan infrastruktur yang terjadi. Kerusakan fisik mencapai angka yang luar biasa. 157.900 unit rumah rusak. Dari rusak ringan hingga hilang tersapu banjir. Hampir 600 sekolah tidak bisa dipakai. Hampir 500 jembatan putus, lebih dari 200 fasilitas kesehatan lumpuh. Yang paling kritis, 12 ruas jalan nasional masih terputus.
Kondisi ini menjelaskan satu hal, status darurat bukan lagi, sekali lagi, soal administrasi. Ini soal realitas di lapangan. Ratusan ribu warga masih mengungsi, ratusan warga masih dicari, puluhan ribu keluarga kehilangan rumah dan jalur-jalur vital masih terputus. Darurat yang sesungguhnya dan pemerintah masih terus melakukan pendataan infrastruktur yang belum selesai. Masih ada ratusan warga yang hilang dan akses jalan yang masih terputus. Diambil dari akun Kementerian PU per 10 Desember 2025, dari 36 titik ruas jalan terdampak, 20 titik telah ditangani dan sudah bisa dilalui. Seperti di Kota Candi, Kota Kuala Simpang, dan Uning di Kota Takengon. Kita ke grafik selanjutnya pemirsa. Tugas pemerintah dan relawan nggak berhenti ketika air surut dan logistik dari darurat pertama sudah terkirim. Tantangan sekarang adalah mencegah klaster penyakit di pengungsian, menjamin air bersih dan sanitasi layak, dan memastikan layanan kesehatan menjangkau kelompok paling rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang punya penyakit kronis. Kita bisa lihat di layar hampir 900.000 orang masih berada di pengungsian. Warga pengungsian ini menghadapi sejumlah ancaman kesehatan yang sangat terkait. Air bersih, kemudian juga sanitasi buruk yang melengkapi masalah ini. Fasilitas kesehatan yang rusak atau lumpuh, kemudian juga durasi pengungsian yang panjang, rata-rata lebih dari 10 hari dan ada yang hingga 2 minggu, membuat daya tahan tubuh menurun. Ke grafis selanjutnya, dalam keterangan tertulisnya pada 7 Desember, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memperkuat penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total bantuan yang digelontorkan mencapai 66,7 miliar, mencakup dukungan logistik, pendirian dapur umum, hingga pengerahan personil tagana di seluruh wilayah terdampak. Skala bencana di Sumatera kali ini membuat pemulihan bukan lagi soal hitungan bulan. Menteri PUPR Agus Harimurti Yudhoyono dalam pernyataannya di sebuah kesempatan pada 9 Desember 2025 mengungkapkan, kalkulasi awal biaya perbaikan infrastruktur pasca bencana banjir di Sumatera lebih dari 50 triliun rupiah. Selios memaparkan taksiran kerugian ekonomi akibat bencana yang terjadi di Sumatera mencapai 68,67 triliun. Angka ini mencakup kerusakan infrastruktur, hilangnya produktivitas, dan dampak ekonomi lainnya. Upaya pemulihan dan mitigasi bencana menjadi semakin penting untuk meminimalkan kerugian di masa depan. Jika nanti status tanggap darurat berakhir dan beralih ke fase pemulihan, maka ada beberapa tahapan yang prioritas yang harus dilakukan. Pertama adalah tahap infrastruktur yang vital, seperti jalan, jembatan, listrik, komunikasi, air bersih. Tanpa ini, distribusi bantuan dan aktivitas ekonomi nggak bisa jalan. Kementerian PUPR, PLN, Telkom, PDAM sudah melakukan perbaikan. Kemudian, tahap kedua pemulihan adalah layanan publik, sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, karena anak-anak harus bisa kembali belajar. Warga harus bisa mengakses layanan kesehatan dan administrasi. Dan yang ketiga, tahap pemulihan adalah perumahan permanen, rehabilitasi ekonomi, pemulihan lahan pertanian. Ini yang paling lama dan paling mahal. Tapi pemirsa, yang paling krusial dan ini yang menentukan apakah bencana sebesar ini akan terulang atau tidak adalah reformasi struktural. Tanpa penegakan hukum, tanpa rehabilitasi hutan di Hulu Das, tanpa penataan ulang tata ruang di bantaran sungai dan lereng-lereng curam, tanpa penguatan sistem peringatan dini, Sumatera akan tetap berada di jalur yang sama. Banjir besar berikutnya hanya menunggu waktu. Jadi ketika hari ini kita bicara soal perpanjangan masa tanggap darurat, sesungguhnya yang sedang disiapkan bukan hanya penanganan 2 minggu ke depan, tapi fondasi untuk pemulihan bertahun-tahun dan perubahan kebijakan yang menentukan masa depan. Apakah Indonesia akhirnya belajar dari tragedi ini? Atau sejarah akan berulang? Saya Prihadi, demikian bahasan untuk Atlas kali ini. Kembali ke Alka. Silakan Alka. Baik, terima kasih ulasannya Adi Prihadi. Yang paling mendesak nanti adalah bahaya second disaster. Ya, penyakit. Terima kasih rekan Adi Prihadi. Dan pemirsa,
Kami akan lanjutkan informasi-informasi selanjutnya bersama dengan Valencia Mevreski. Silakan Mevin. Terima kasih Alka, terima kasih Prihadi. Jadi pemirsa, nanti usai jeda masih ada ulasan lain untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.